Welcome to Ngintip, ngobrolin informasi terkini dan isu publik bareng kami. Hai guys, welcome to YouTube channel kita di Ngintip. Kita bakal bahas informasi terkini dan isu publik yang menarik nih. Dan salah satu isu yang akan kita bahas hari ini adalah udah tahu ya isu yang bakal kita bahas apa, ternyata juga udah tahu. Nah, jadi kita bakal bahas pendapat dari masing-masing kita. Gimana? Mungkin dari Kak Kalin dulu. Boleh nih, kalau dari sudut pandang aku ya, sebagai orang yang mempelajari komunikasi interpersonal. Asik. Isu ini tuh kayak kurang empati publik ya, karena apa sih? Karena dalam teori self-disclosure, itu keberanian membuka diri itu seharusnya bisa dibalas dengan penerimaan. Yes. Namun di media sosial itu malah justru dihakimi sama netizen. Lalu dalam affectionate communication theory, itu kan kita tahu ya kalau semua orang itu butuh kasih sayang, butuh pemahaman gitu kan. Tapi respon netizen itu malah memberikan komunikasi yang tidak sportif. Jadi itu intinya itu ini bukan cuma moral aja gitu ya teman-teman, tapi kita itu harus tahu gitu loh bagaimana kita merespon orang lain gitu kan. Terus empati itu tidak berarti setuju, tapi mencoba memahami sebelum menghakimi gitu kan. Kadang tuh kan ada orang ya yang tidak perlu dibenarkan, tapi yang harus dipahami gitu kan. Dan juga seharusnya itu ruang publik itu bisa menjadi tempat aman untuk kita berekspresi, kita membuka diri, bukan dihukum karena kita jujur, karena kita klarifikasi, malah dihujat sana sini gitu kalau menurut aku. Kalau tadi kan kalian udah bahas dari perspektif interpersonal komunikasi ya. Mungkin aku mau bahas dari segi budaya atau culture communication. Jadi menurut aku di dunia, terutama di Indonesia ya, itu tuh ada yang namanya bias gender. Dan di Indonesia tuh bias gendernya tuh cukup ketara, cukup gede gitu. Jadi ketika perempuan melakukan kesalahan, itu tuh akan lebih dihakimi, kayak dianggap lebih fatal daripada laki-laki yang lakuin kayak gitu. Perempuan tuh punya beban standar moral yang cukup tinggi. Jadi ketika perempuan itu melakukan hal-hal yang dirasa melanggar nilai moral, itu tuh bakal dianggap rusak atau nggak pantas. Dan ada yang namanya budaya kolektif. Nah, budaya kolektif di Indonesia itu lumayan tinggi. Jadi kayak masyarakat menjunjung tinggi yang namanya norma sosial dan reputasi sosial. Ketika ada orang yang melanggar norma yang udah dibuat sama masyarakat, itu tuh bakal langsung dihakimi tanpa melihat alasannya, tanpa melihat latar belakang kenapa orang ini melakukan hal yang melanggar norma kayak gitu. Dan kita juga menurut aku harus melihat dari budaya keluarga dan juga budaya tempat tinggal dari si tiktokers ini. Kan tadi udah dibahas juga kalau tiktokers ini broken home ya. Kita juga harus melihat tempat tinggalnya. Jangan-jangan lingkungan tempat tinggalnya itu yang bikin dia akhirnya melakukan pekerjaan tersebut kayak gitu guys. Kita harus ingat sih bahwa masyarakat tuh nggak bisa ideal. Jadi kayak pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Menurutku kayak gitu sih. Mungkin kalau dari yang lain gimana? Ini aku masuk ke pembahasan yang sama kayak Max ya. Kalau dari sudut pandang aku di globalisasi media, kita kan zaman sekarang kan sering dicekokin sama standar hidup dari media sosial. Orang di media sosial tuh harus sukses, harus kaya, harus cantik, harus ganteng. Pokoknya harus oke banget gitu. Padahal ya, yang sebenarnya terjadi di kehidupan realita kan nggak semua orang kayak baik-baik aja gitu. Pasti ada sisi dimana orang tadi tuh ada problem dalam hidupnya gitu. Dari yang aku lihat sih tiktokers ini tuh sebenarnya dia lagi survive sama hidupnya, tapi mungkin caranya berbeda. Caranya yang ya mungkin dia menjadi PSK kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh yang disebut dengan media imperialisme. Nilai dari luar itu mendominasi cara kita berpikir. Jadi kita lupa sama realitas kita gitu. Maka dari itu muncullah moral panik. Nah, moral panik itu kayak gimana sih? Ini tuh dari Stanley Cohen ya. Jadi ketika masyarakat itu merasa normanya terganggu, misalkan tadi kan, oh padahal tiktokers ini baik, tapi kok dia PSK, itu kan misalkan moral normanya terganggu gitu ya. Jadi mereka panik dan menyerang gitu. Itu termasuk namanya moral panik. Nah menurut aku ya, solusinya kita harus membangun budaya empati digital. Jadi
kita tuh harus sadar gitu kalau misalkan media sosial itu nggak realita, nggak sebenarnya. Jadi media sosial itu cuma potongan hidup seseorang doang gitu loh. Literasi media dan karakter digital kita tuh penting kita bangun agar kita nggak mudah panik tadi dan nggak mudah terbawa arus hujatan tadi kayak gitu. Setuju sih, setuju. Ya, aku Iya, setuju sih sama Niken. Aku juga mau nambahin dari sisi new media dan komunikasi. Nah, dalam kasus ini platform TikTok itu kan menjadi ruang bagi sang TikToker untuk memberikan informasi edukatif ya kan kepada masyarakat. Nah, ini adalah contoh dari demokratisasi media yang positif. Namun, demokratisasi media ini juga membawa konsekuensi lain, yaitu fenomena gate watching. Nah, tampaknya dalam kasus ini itu ada seorang atau sekelompok orang yang mengawasi dan menyelidiki identitas sang TikToker sehingga akhirnya rahasia sang TikTokers itu kebongkar gitu ya, benar. Respon masyarakat itu juga mencerminkan konsep tadi moral panic yang udah dijelasin sama Niken yang sering muncul di era new media juga. Ketika ada seseorang yang melanggar norma sosial menimbulkan kegelisahan, media sosial itu bisa menjadi panggung untuk menyebar kebencian dan cancel culture. Kan tadi si TikTokers ini udah klarifikasi ya, yang berbicara tentang bertahan hidup dan terpaksa. Tetapi itu tuh juga tidak dapat meredam gelombang hujatan gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin ya narasi yang si TikTokers ini bangun itu tuh sebelum itu terlalu ideal gitu. Sehingga publik itu merasa dibohongi atau bahkan dikhianati gitu. Karena publik itu cenderung melihat diskrepansi antara actual self dan ideal self yang ia tampilkan gitu. Nah, sehingga memicu kecewaan dan kemarahan. Nah, jadi new media ini tuh seperti pedang bermata dua gitu. Dia tuh memberikan peluang yang besar, tapi juga memberikan tantangan yang besar dalam manajemen cita diri gitu. Jadi penting bagi kita sebagai pengguna media gitu ya, untuk punya media literasi. Bukan untuk menghakimi, tapi buat menganalisis dan memahami siapa yang membuat pesan, apa tujuannya, dan nilai apa yang terkandung gitu di dalamnya. Menurut aku begitu. Ya, kalau aku di sini pengen ngomongin etika medianya sama representasi dan media efeknya. Harusnya itu media itu memberikan cerita yang seimbang dan adil. Nggak cuma nunjukin sisi buruknya doang. Media punya pengaruh yang gede dalam bentuk persepsi. Ini sesuai teori representasi. Kalau dilihat publik cuma satu sisi, yaitu sisi pekerjaannya sebagai PSK, ya maka perjuangannya selama ini dia sia-sia banget dong. Kayak dia udah bikin konten, udah susah-susah ikutin algoritma, ujung-ujungnya ya hilang gara-gara skandalnya ini. Lalu dari social learning theory by Bandura, masyarakat itu belajar lewat tontonan. Kalau kita mandang PSK ini sebagai yang sangat negatif, bakal terus-terus seperti itu persepsi umumnya. Kan padahal kita nggak tahu dia lagi kepepet atau kayak gimana. Dia broken home, dia nggak punya uang. Ada juga nih cultivation theory dari Gerbner. Media yang berulang-ulang menyajikan stereotip negatif akan menanamkan citra itu di pikiran kita. Jadi ya kalau misalkan kita sebut nama tuh orang, keingetnya cuma skandalnya doang, nggak keinget dia selama ini punya konten edukatif di ini, enggak. Nah, solusinya kita harus tingkatkan literasi media kita, berpikir dua kali sebelum ngejudge, dan platform digital juga harus mendukung narasi yang lengkap, bukan cuma negatif dan viral atau sensasional aja, Bang. Oke, jadi kita udah ngasih pendapat ya dari masing-masing perspektifnya kita, dan itu udah beda-beda, dan menurutku udah lengkap sih ya, udah daging banget nih kayak pembahasan kita ya kan. Ya mungkin kayaknya udah nggak kerasa, mungkin udah 10 menitan kita nemenin kalian semua di sini dengan pembahasan yang menarik banget untuk dibahas, dan semoga dari pembahasan kita dapat bermanfaat dan teman-teman penonton dan kita semua yang ada di sini bisa makin bijak dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Dan semoga kalau misal ada kasus-kasus yang sama yang mirip-mirip kayak gini, kita tuh bisa lebih dewasa dalam menghadapinya, iya, dalam menyikapinya, lebih kritis juga, dan jangan lupa tingkatin media literasi kita. Mungkin segitu aja dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you, bye.